Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu kedua masa Paskah berdasarkan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Kerahiman ilahi dalam tindakan nyata. Saudara-saudari terkasih, dalam majalah Time pada salah satu edisi terbitan di tahun 1984 tampil foto yang sangat menarik. Foto itu menunjukkan sel penjara di mana dua orang duduk dalam kursi besi yang bisa dilipat. Orang pertama adalah seorang anak muda yang mengenakan jaket berwarna hitam dan blue jeans dan sepatu olahraga berwarna putih. Sementara orang yang lebih tua mengenakan jubah panjang berwarna putih dengan topi solidio di kepalanya. Keduanya duduk berhadapan dan berbincang-bincang dengan penuh perhatian. Mereka seolah-olah tidak ingin agar percakapan mereka didengar oleh orang lain. Ternyata orang muda itu adalah Mehmet Ali Aksa, orang yang menembak Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 13 Mei 1981. Dan orang yang lebih tua itu adalah Paus Yohanes Paulus II, korban yang ditembak oleh Mehmet Ali Aksa. Dalam gambar itu, Paus memeluk orang yang telah menembaknya dan memaafkan dia. Ketika Paus Yohanes Paulus II meninggalkan sel penjara itu, dia berkata, "Apa yang kami percakapkan tetap merupakan rahasia di antara kami. Saya berbicara kepada dia sebagai seorang saudara yang telah saya maafkan dan saya percayai." Saudara-saudari terkasih, apa yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II, korban penembakan 13 Mei 1981 oleh Mehmet Ali Aksa terhadap pembunuhnya Mehmet Ali Aksa, merupakan salah satu contoh dari kerahiman ilahi sebagaimana diwartakan oleh Santa Faustina. Santa Faustina dari Polandia merupakan rasul kerahiman ilahi yang sangat terkenal. Pada tanggal 30 April tahun 2000 jam 10 pagi pada hari Minggu kedua Paskah, Paus Yohanes Paulus II merayakan Ekaristi Kudus di lapangan Santo Petrus dalam rangka pemberian gelar kudus kepada Santa Faustina. Gambar kerahiman ilahi dibuat berdasarkan penglihatan Santa Faustina yang melihat Yesus mengangkat tangan kanan dalam posisi hendak memberkat, dengan tangan kiri diletakkan di jantung hatinya, dan dari situ muncul cahaya berwarna merah dan putih. Cahaya berwarna merah melambangkan darah Yesus yang merupakan sumber hidup jiwa-jiwa, sedangkan cahaya putih melambangkan air pembaptisan. Dalam gambar itu tampak pesan, "Yesus, aku percaya padamu." Secara simbolik, gambar itu menunjukkan belas kasih, pengampunan, dan kasih ilahi. Saudara-saudari terkasih, dalam bagian pertama Injil hari ini, kita dengar bagaimana Yesus mempercayakan kepada para muridnya tugas untuk mewartakan kabar gembira tentang kasih Allah. Yesus yang bangkit juga memberi kekuasaan kepada para murid untuk mengampuni dosa. "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada." Dengan demikian, Yesus memberikan kekuasaan kepada para muridnya, kerahiman ilahi, untuk bisa mengampuni dosa-dosa orang atas nama Tuhan sendiri. Sedangkan dalam bagian kedua Injil, Yesus menegur Thomas karena ketidakpercayaannya.
Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sesungguhnya, Thomas bukanlah tipe penakut. Dia adalah seorang pemberani. Tetapi ketika Thomas mengalami kematian Yesus secara tragis, imannya menjadi goncang. Dia pergi membawa dukanya sendiri dan meninggalkan teman-temannya. Dalam keadaan seperti itu, dia menjadi bimbang dan tidak percaya lagi kepada ramalan Yesus tentang kebangkitannya dari antara orang-orang mati. Namun demikian, berkat keterbukaan terhadap bimbingan Yesus yang sudah bangkit, dia kemudian menjadi rasul yang teguh kembali dan dia menjadi murid Yesus yang sejati. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, gereja di seluruh dunia merayakan pesta kerahiman ilahi. Sebagaimana dikatakan tadi, pesta ini ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2000 sebagai jawaban atas permintaan Tuhan melalui Santa Faustina, seorang biarawati yang tidak berpendidikan tinggi, tetapi bisa membuat catatan harian setebal 600 halaman tentang kerahiman Allah melalui penampakan-penampakan. Dalam penampakan-penampakan itu, Santa Faustina disuruh untuk menyebarluaskan devosi kerahiman ilahi kepada orang-orang Kristiani. Pesan utama dari devosi ini adalah bahwa Tuhan mencintai kita tanpa kecuali. Cintanya itu jauh lebih besar daripada pelanggaran yang kita buat. Paus Yohanes Paulus kedua sendiri di dalam ajaran dan kehidupan pribadinya mempunyai devosi yang sangat kuat terhadap kerahiman ilahi. Dia juga seperti tadi dikatakan yang memberikan gelar beata dan kemudian gelar santa kepada Faustina. Dia juga yang menetapkan hari Minggu kedua sesudah Paskah sebagai Minggu Kerahiman Ilahi dan mendirikan sebuah tempat suci di Krakow, Polandia untuk menghormati Santa Faustina yang jasadnya masih tersimpan di sana. Pesan utamanya adalah, sebagaimana Allah mencintai kita tanpa syarat, maka kita pun hendaknya dapat mencintai satu sama lain tanpa syarat dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan ras, suku, agama, golongan, atau perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Semoga hidup dan karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.